ngelihat kebahagiaan orang itu juga jadi salah satu pelepas stres yang bisa teman-teman coba lah. Kalau misalnya teman belum pernah coba volunteer di sedekah baju, mungkin bisa dicoba juga, dan aku yakin pasti teman juga ngerasa seneng lah kalau misalnya teman-teman udah berhasil membagikan apa ya yang harus dibagikan. Kalimat yang Mbak Aska juga sering bilang ke aku, namanya manusia itu pasti akan ada ujiannya, dan ujian itu datangnya tiba-tiba kan, kayak tiba-tiba kita sekarang baru enak-enak aja, besok ada apa gitu. Ya lebih ke cobalah menerima bahwa setiap manusia pasti kan kena ujian, dan gimana kita bisa catch up, kita bisa terus bangkit dari ujian itu. Nah dengan ikut sedekah baju, sebenarnya teman-teman juga bisa jadi lihat nih, oh kita bagiin orang, oh ternyata ada juga yang bahkan baju aja itu jadi ujian mereka gitu loh. Mungkin aku bisa bilang itu jadi bahan introspeksi dan jadi healingnya tersendiri lah ngelihat hal kayak gitu sih. Membantu itu tidak harus dengan hal yang besar. Kita bisa membantu dari hal yang kita bisa, dari hal yang kita punya tenaga, kita bantu orang lain, kita punya baju, kita bantu orang lain. Jadi yang aku paling rasain manfaatnya, aku bisa berpartisipasi buat orang lain, bermanfaat buat orang lain. Pertama, bisa buat bikin saya seneng. Apalagi setelah kita ngasih ke orang, habis itu orang itu ada yang berkaca-kaca gitu kan, ada yang nangis, sampai yang beliau itu doa yang baik-baik yang kadang di luar ekspektasi. Ternyata itu yang membuat saya bisa bangkit lagi gitu loh, bisa seneng gitu. Oke, sebelumnya teman-teman kenalin aku Fatin Adip Siono, teman-teman bisa panggil aku Adip. Sekarang kesibukanku, aku masih mahasiswa sebenarnya, masih kuliah di manajemen FEB UGM. Kenalin, aku Desi Indah, aku sekarang mahasiswa semester 5 di salah satu univ di Yogyakarta, jurusan manajemen. Jujur kalau di Sedekah Baju Yogyakarta ini, saya baru pertama kali jadi volunteer hari ini, dan itu sangat seru. Halo, perkenalkan nama aku Vita Loka Kusuma Nugraheni, biasa dipanggil Vita. Kesibukan saya sekarang masih menjadi mahasiswa, kuliah di Jogja. Kebetulan saya ikut Sedekah Baju ini sudah 2 kali ini. Komunitas Sedekah Baju ini sebenarnya udah mulai dibangun dari tahun 2017 lah. Dari sekitar bulan November. Dan itu didiriin sama kakak iparku lah bisa dibilang. Itu namanya Mbak Aska. Ya awalnya buatnya sama teman-temannya gitu dari bulan November 2017 itu sampai sekarang barusan banget kita selesai volunteer. Ya baik lagi sebenarnya kalau di sini aku bukan yang terlibat dari awal dibangun, jadi aku emang sebenarnya join di tengah-tengah. Nah kalau Mbak Aska sih cerita kalau sebenarnya awalnya itu ya karena dia tuh ngeliat nih kalau kan sering nih orang bagi-bagi makanan gitu kan kalau baru mungkin Ramadan baru apa gitu. Cuman ya itu berguna sebenarnya buat orang mereka. Cuman ada hal lainnya sebenarnya bisa dikasih nih. Contohnya pakaiannya, karena kalau kita ngelihat mereka sebenarnya pakaiannya juga kayak lusuh, kurang bagus gitu lah. Dari situlah sebenarnya Mbak Aska mulai kayak kayaknya aku mau nih buka donasi siapa yang punya baju berlebih untuk nantinya disalurin ke orang-orang yang membutuhkan. Itu kan jadi dua hal yang berkesinambungan tapi jadi saling membutuhkan gitu. Yang satu butuh baju, yang satunya bajunya kelebihan gitu. Hadirnya komunitas ini sebenarnya tujuannya itu untuk menghubungkan orang yang berkelebihan pakaian dengan orang yang membutuhkan. Ya sebenarnya awalnya itu belum bentuk komunitas ya, komunitas Sedekah Baju ini. Jadi awalnya memang cuman gerakannya dari Mbak Aska dan beberapa adik tingkatnya sebenarnya. Adik tingkatnya Mbak Aska mau coba donasi bagi-bagi baju gitu. Terus ternyata responnya positif dan banyak yang nanya juga cara donasinya gimana segala macam. Nah akhirnya barulah dibuat komunitas. Jadi sebenarnya dari situ sih. Dan harapannya ini bisa masif lah secara luas dalam arti semua orang terjangkau lah. Oke, sebenarnya kalau dari volunteer emang kita secara rutin open volunteer ya, sekitar 2 bulan sekali dan beberapa hari-hari spesial kayak misalnya Idul Adha, Idul Fitri kayak gitu-gitu kita bisa open volunteer. Nah, untuk volunteer sendiri kita kasih yang pertama kasih name tag lah sebagai mereka berkontribusi gitu kan. Dan yang kedua itu yang paling penting kita kasih sertifikat dalam bentuk fisik. Jadi itu bentuk apresiasi kita lah untuk teman-teman volunteer yang telah membantu gitu. Jadi kita beli sertifikat dan juga kita kasih snack. Sebenarnya mungkin beragam ya, dan itu mungkin bisa ditanya juga sama volunteer langsung nih. Tapi rata-rata saya emang pengen cari pengalaman, dan beberapa saya tanya itu emang mereka senang berbagi gitu. Bahkan banyak juga yang udah ikut volunteer, di batch selanjutnya ikut lagi, karena emang mereka benar-benar pengen berbagi. Bahkan tadi ada yang cerita juga, kalau di dekat kampusnya dia, itu tuh ada emang dia ngelihat ada orang kok kayaknya butuh pakaian banget. Dia sering ya menyendiri di pinggir jalan kayak gitu. Terus akhirnya tadi dia dapat, dia kasih ke orang itu. Jadi kayaknya itu juga jadi momen kebahagiaannya dia sendiri. Jujur emang aku ngerasa sih ketika aku berbagi itu ada rasa senang tersendiri sih. Kayak oh aku bisa bantu orang. Bahkan di sini kan sebenarnya aku nggak yang secara
nggak sering itu secara langsung ngasih ke orang ya, karena kan biasanya kita open volunteer. Cuman aku seneng gitu ngelihat teman-teman volunteer tuh semangat untuk ngasih pakaian ini. Terus setelah volunteer itu banyak yang kayak cara donasi gimana segala macam. Aku seneng sih. Dan ketika aku juga kan bilang ke teman-teman juga kalau misal aku sekarang baru di sedekah baju gitu. Dan banyak teman-temanku yang juga bilang aku boleh dong donasi, cara donasi gimana. Jadi kayak momen-momen itu memang jujur buat aku seneng sih. Bahkan beberapa ada yang ikut volunteer lagi itu juga kita tanya emang mereka seneng. Bahkan ada yang tadi kalau nggak salah ya di hari ini tuh ada yang keempat kalinya dia ikut volunteer. Jadi emang ya ada kesenangan tersendiri lah buat mereka kan. Ya mungkin tiap orang beda-beda ya. Cuman kalau menurutku sih ngelihat kebahagiaan orang itu juga jadi salah satu pelepas stres yang bisa teman-teman coba lah. Kalau misalnya teman belum pernah coba volunteer di sedekah baju mungkin bisa dicoba juga, dan aku yakin pasti teman juga ngerasa seneng lah kalau misalnya teman-teman udah berhasil membagikan apa ya yang harus dibagikan. Kalau dari volunteer memang sebelum berangkat kita selalu biasanya ajak kenalan dan segala macam, saling cerita. Ya momen-momen kayak gitu sih yang jadinya kayak jadi saling cerita kan, oh aku punya masalah apa, punya problem apa, terus juga merasa saling membantu. Terus setelah volunteer selesai juga tadi pada cerita juga kayak oh tadi nyari di sini, nyari di situ, ada orang kayak gini, orang kayak gitu. Itu mungkin jadi salah satu kebentuknya ekosistem yang buat mereka juga saling peduli sama sosial. Sebenarnya awalnya ditawarin temen dan aku lihat-lihat kok unik banget nih. Sedekah baju, biasanya sedekah tuh berupa barang-barang kebutuhan pokok lain ya, makanan, uang gitu. Ini baju yang semua orang tuh bisa berpartisipasi gitu. Yang membuat saya tertarik itu pertama karena ini sedekah baju. Sedekah baju itu menurut saya jarang gitu. Biasanya kan orang-orang sedekahnya makanan, sembako. Nah, saya ingin mencari pengalaman, mencoba hal yang baru lagi. Oh, ternyata ini menantang gitu. Dan kan targetnya itu ini kan target utamanya kayak pemulung gitu kan. Nah, itu tuh yang cukup sulit menurut saya cari targetnya gitu. Kan sebagai cewek nih terutama, kita kan biasanya kalau lihat barang-barang lucu, baju-baju lucu gitu biasanya beli. Nah itu kayak kadang di lemari tuh jadi numpuk, dan alangkah lebih baiknya yang sudah tidak sering terpakai itu disedekahkan biar lebih bermanfaat buat orang lain gitu. Pertama ini baju kan masih layak, masih bisa dipakai. Jadi saya pengen tahu gimana sih mereka mengelola ini, terus habis itu sampai ke penerima manfaatnya itu seperti apa, kondisi-kondisi bajunya. Ternyata ketika ke lapangan, oh masih banyak yang butuh baju, dan bahkan ada yang sampai kita kasihkan langsung dipakai gitu. Jujur aku jadi makin peduli sama sosial. Aku ngelihat kayak oh ternyata emang banyak yang punya permasalahan seperti ini. Banyak juga yang memang punya, dari sisi pendonornya juga ternyata oh banyak juga yang memang ternyata bajunya itu banyak itu berlebihan dan bisa didonasikan. Terus juga ngelihat oh banyak juga ternyata orang yang membutuhkan. Terus juga yang nggak kalah senang tuh adalah pengalaman ketemu orang-orang di volunteer sih. Itu menurutku jadi pengalaman yang menarik sih, karena aku jadi oh ternyata mereka tuh ceritanya seperti apa segala macam. Terus bahkan kemarin kita beberapa kali diundang di acara-acara mahasiswa dan mereka juga punya concern yang sama, dan kita juga jadi bisa cerita di situ. Dan bahkan mungkin dari pembuatan video ini juga kita jadi ngobrol-ngobrol juga. Jadi kayak ya itu sih momen yang menurutku menarik buat aku sih. Terkait hormon, sebenarnya aku bukan anak saintek, tapi kalau dari aku pribadi sebagai orang awam seneng banget. Dan bahagia itu hal yang biasa, yang luar biasa itu lihat orang bahagia karena kita. Kan membantu itu tidak harus dengan hal yang besar. Kita bisa membantu dari hal yang kita bisa, dari hal yang kita punya tenaga, kita bantu orang lain, kita punya baju, kita bantu orang lain. Jadi yang aku paling rasain manfaatnya, aku bisa berpartisipasi buat orang lain, bermanfaat buat orang lain. Jadi pas kami tadi bagi-bagiin baju ke penerima, itu setelah bagi-bagi itu beliau mendoakan kami dengan doa-doa yang baik. Nah itu sangat berkesan buat aku pribadi, karena ya kita nggak tahu ya doa siapa yang bakal dikabulkan, siapa tahu doa beliau akan membantu jalan hidupku ke depannya gitu. Jadi setelah dapat doa baik dari mereka itu benar-benar bikin aku bahagia, dan aku jadi terpacu buat lebih bisa membantu banyak orang. Siapa tahu mereka juga mendoakan hal-hal yang baik juga, dan siapa tahu kedepannya aku juga bisa diriin komunitas sosial kayak Mbak Aska, amin. Pertama, bisa buat bikin saya seneng. Apalagi setelah kita ngasih ke orang, habis itu orang itu ada yang berkaca-kaca gitu kan, ada yang nangis, sampai yang beliau itu doa yang baik-baik yang kadang di luar ekspektasi. Ternyata itu yang membuat saya bisa bangkit lagi gitu loh, bisa seneng gitu. Ya saya ngerasain seneng, bahagia. Kadang kalau saya lagi sedih, saya ikut kayak gini.
Jadi kayak mood saya yang lalu-lalu kayak sedih kayak gitu kan, jadi balik yang baik-baik lagi, terus jadi seneng, apalagi sampai melihat mereka impact-nya tadi, sampai bajunya dipakai lagi, terus habis itu kalau kita kasih makanan langsung dimakan, itu yang apa ya, puncaknya, titik senengnya saya itu di situ. Kalau menurut saya healing banget, karena ya kita bisa lihat, oh ternyata orang yang di luar sana tuh masih butuh kita, masih butuh bantuan, masih apa ya, kita kalau kayak gini bisa seneng-seneng gitu kan. Kalau kita keluar kita bisa lihat, oh ternyata mereka masih banyak yang membutuhkan gitu. Termasuk bagi saya tuh cukup menantang karena target penerimanya itu kan pemulung. Apalagi kalau baju itu kan ada yang cewek, ada yang cowok gitu kan. Jadi ya kalau kita ke bagian baju yang cewek, kita harus cari pemulung yang cewek. Padahal di lapangan mungkin nggak sebanyak itu gitu kan. Atau pemulung yang cowok tapi kita berada di daerah yang sepi. Nah itu tuh yang paling sulit kayak gitu. Menyesuaikan daerahnya juga, menyesuaikan targetnya juga. Yang paling berkesan, yang pertama yang saya ikut kemarin itu, saya ngasih ke bapak-bapak pemulung gitu kan. Bapak itu langsung seneng banget gitu. Seneng, habis itu langsung mengucapkan banyak doa yang beruntut-runtut gitu. Yang itu tuh cukup lama gitu kan. Habis itu yang kedua, yang hari ini tadi, itu ibu-ibu pemulung, beliau tuh kaget gitu. Pas kita kasih bajunya, beliau berkaca-kaca, ini apa gitu. Kita jelasin, ini ada baju buat ibu dan lain-lain gitu kan. Terus ibunya seneng banget, dan tadi kan juga ada pinggisan makanan dan saya lihat itu langsung dimakan gitu. Kalimat yang Mbak Aska juga sering bilang ke aku, namanya manusia itu pasti akan ada ujiannya. Dan ujian itu datangnya tiba-tiba kan, kayak tiba-tiba kita sekarang baru enak-enak aja, besok ada apa gitu. Ya lebih ke cobalah menerima bahwa setiap manusia pasti kan kena ujian, dan gimana kita bisa catch up, kita bisa terus bangkit dari ujian itu. Nah dengan ikut sedekah baju, sebenarnya teman-teman juga bisa jadi lihat nih, oh kita bagiin orang, oh ternyata ada juga yang bahkan baju aja itu jadi ujian mereka gitu loh. Mungkin aku bisa bilang itu jadi bahan introspeksi dan jadi healingnya tersendiri lah ngelihat hal kayak gitu sih.